Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran wassalatu wassalamu ala man arsalallahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wasallam wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fasatadkuruna ma qala fiikum min Allah wa rasulul jabal wa qala Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa jamaah salat dan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai timbangan rahmat taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada malam yang berbahagia ini masih diberi kesehatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini. Salam dan salam mudah-mudahan selalu kita ajukan kepada Nabi kita Habibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada kita semua sahabat umatnya yang dilaknati dengan mendapatkan selamat dari Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membacakan kitab Targhib di sini. Targhib itu isinya ini Pak, buku ini tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi yang membahas tentang ilmu fikih. Jadi ntar kita pergantian dan kita fikih menggunakan Fathul Qorib. Jadi ini kita membaca kitab hadis ya, Targhib. Cuma yang isinya tentang ilmu fikih. Dan perlu diketahui bahwasanya di mana kitab-kitab hadis itu biasanya pasti yang didahulukan itu pembahasan tentang ilmu, maupun di Bukhari maupun di Turut Nasir maupun di literatur juga banyak. Semua kitab hadis hampir surat yang dibahas pertama tentang ilmu. Makanya di sini akan menjelaskan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi thalabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlihi al-ilmi wal 'alimi wal muta'allim. Pertama yang saya bahas yaitu tentang fi thalabil ilmi, tentang mencari ilmu, wa ta'allumihi, dan mengajarkan ilmu, wa ta'limi, dan caranya belajar ilmu. Wa ma jaa fi fadlil ilmi, dan sesuatu yang menjadi keutamaan ilmu, wal 'alimi, dan orang yang belajar, orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'allimi, dan orang yang pelajari ilmu. Di sini yang pertama yang dibahas yaitu apa? Maksudnya mengenai tentang orang yang mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar ilmu. Dan sesuatu keutamaan tentang ilmu dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Akan saya bacakan suatu hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ini hadis ini sudah populer sekali ya. Di manapun kitab biasanya sudah disebutkan hadis ini. Apalagi tentang fikih. Jadi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut akan dipahamkan tentang agama. Yufaqihu fid din. Jadi kalau Allah sudah menghendaki orang tersebut baik dan kebaikan, orang soleh, maka Allah akan memberi kepahaman tentang agama. Minimal dia mau mencari ilmu. Mudah-mudahan di sini yang ngumpul di sini semua dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan bisa memahami apa yang ada di ilmu fikih. Mayyidillahu bi khairan, apabila orang yang dikehendaki Allah dan kebaikan, maka yufaqihu fid din. Orang itu akan diberi kepahaman oleh Allah tentang agama, karena ini menjelaskan tentang fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin."
Ilmu semacam apakah yang dibutuhkan untuk orang muslim? Ya. Di dalam ta'lim ta'lim itu ilmu hal atau hifdzul hal. Ilmu hal itu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau dilaksanakan. Seperti contoh kita mau menjalankan salat maghrib, salat lima waktu, kita harus tahu ilmunya dulu, ilmu yang diwajibkan Allah. Mau puasa, kita harus tahu ilmunya dulu. Ini wajib diwajibkan. Maka thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin. Mau haji harus tahu ilmunya dulu. Ya, ibadah kita tidak sia-sia. Wadi'ul ilmi, masih lanjutannya. Wadi'ul ilmi inda zuri ahli kamuqallatil hanazir al-jawhar wal lu'lu wa dhahab. Adapun orang yang menyandarkan ilmu kepada bukan ahlinya ilmu. Ini kamuqallatil hanazir, seperti kita mengalungi babi hutan, babi celeng kalau orang Jawa itu. Ya, bil jawhari wal lu'lu wa dhahab, dengan kalung berlian, emas, permata. Celeng dikalungi apa? Babi hutan kalau dikalungi emas ada gunanya enggak? Enggak ada manfaat. Jadi kalau kita itu menyandarkan ilmu kepada bukan ahlinya, seperti orang seperti ngalungin celeng, memberi kongkorong ya, orang Sunda itu ngalungin celeng babi hutan dengan emas, permata, atau berlian. Kalau orang babi hutannya biasanya pakai rangga aja. Ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencari ilmu ataupun menyerahkan ilmu kepada ahlinya. Jangan sembarang. Wa qala sallallahu talabul ilmi tabsutu lahul malaikah ajnahataha ridwan bima yaqulu. Kata Rasulullah SAW, yaitu talabul ilmi, orang yang mencari ilmu, tabsutu lahul malaikah. Malaikat itu mengibarkan sayapnya. Ridwan bima yaqulu, kenapa ridho kepada orang yang mencari ilmu. Jadi sangat ridho kalau ada orang mencari ilmu, sehingga malaikat pun melembirkan sayapnya karena ridho kepada orang yang ahli ilmu. Makanya hadis yang baru sudah sering kita bacakan, yaitu man salaka tariqan ilal ilmi salaka tariqan lil jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya kepada jalan ilmu, sini majelis ilmu, sama aja melangkahkan kakinya kepada surga. Ada lagi man salaka tariqan ilal ilmi ghufirahu qabla an yuwa. Barang siapa yang menjalankan kakinya untuk ilmu, Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Malaikat ridho, sangat ridho bima yatubu, dengan apa yang kita cari. Wa qala sallallahu man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilmi laqiltu wa lam yakun bainahu wa baina nabiyina illa darajatun buah. Jadi barang siapa yang mencari ilmu kok meninggal pesantren, atau kita mau panggilan kita pesantren, kok kita alhamdulillah ya meninggal banyak, atau kita lagi ngaji di mana ya, ujian hadir. Ini orang sebut ya laki Allah wa lam yakun bainahu wa bain nabiyina, akan ditemukan kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala yang dimana tidak ada jarak antara orang tersebut di antara orang tersebut dengan para nabi, ila darajatin nubuwah. Jadi bakal dikasih derajatnya para nabi. Kita lagi ngaji, kayak gini ngaji, maaf ya, tiba-tiba datanglah ajal kita, atau kita menyantren, tiba-tiba datang ajal kita, Allah akan bertemu
kita akan ditemukan dengan Allah sebagaimana derajat para nabi. Tidak ada jedanya. Ya. Makanya kalau kita melangkah kakinya kemana, jangan takut. Kalau takut rumah apa bahaya, jangan takut. Insya Allah mati kita akan diberi pahala mati syahid. Tujuannya untuk mencari ilmu yang tadi disebutkan, yaitu thalibul hal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Jadi dalam hadis Rasul ini hadis yang ke 5 itu dari Tirmidzi itu ad-dunya mal'un, semua isi dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un wa ma fiha illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang menolong kita zikir kepada Allah. Wa aliman, dan orang yang mencari orang yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Jadi kalau bisa kita usahakan untuk selalu belajar, menambah pengetahuan tentang ilmu agama, ilmu fikih. Jadi semua isi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang mau mengajarkan ilmu atau orang yang belajar ilmu, apalagi belajar ilmu Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-sebaik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ayat ta'allama al-mar'u, ini hadis mana? Saya baca dulu ya, yang terakhir ini. Afdhalus shadaqati ayat ta'allama al-mar'u al-muslimu ilman summa ya'lamu akhul muslim. Kata Rasul, lebih utama-utamanya sedekah itu apa Pak? Mobil fajar pun kalah, sedekah mobil fajar. Sedekah gunung emas pun kalah. Tapi sedekah apa? Ayat ta'allamal mar'u, di mana orang belajar, al-muslimu ilman, belajar kepada saudaranya yang Islam, summa yu'allimuhu akhul muslim, kemudian diajarkan seperti ini, dikasih tahu kepada saudaranya. Ini yang lebih utamanya saudara. Makanya kita tahu satu alif pun kalau kita ajarkan Pak, itu udah pahalanya udah melimpah. Harus kita sedekah kata melimpah. Jadi ini kita tergantung. Kita punya harta ya harta. Tapi di sini dijelaskan lebih utamanya sedekah yaitu ilmu. Karena orang bisa mengeluarkan zakat, bisa mau puasa Ramadan, bisa naik haji, itu tidak ada lain karena ilmu. Jadi lebih utama sedekah itu yaitu ilmu. Belajar ilmu langsung, tapi terus diajarkan kepada saudara kita. Makanya anak kita kalau bisa disampaikan Pak, diajarkan untuk minimal kalau di pesantren udah jelas itu tempat untuk menimba ilmu apa ilmu agama. Hadis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Jadi kata Rasulullah SAW, keutamaan ilmu itu lebih baik min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Jadi keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Maka cari ilmunya dulu Pak. Cari ilmunya dulu. Tahu ilmunya sholat sunat rakaat, apa itu syukur wudu atau tahiyat al-masjid. Bapak, itu syukur wudu dari Rasul nggak? Syukur wudu itu diriwayatkan dari sholat Rasul yang bernama yang
terhadap Bilal. Sahabat Bilal itu, ini ilmunya ya. Sahabat Bilal itu setelah menjalankan setiap habis wudu masuk ke masjid, sholat sebelum wudu, sebelum tahiyatul masjid. Ini padahal Rasul tidak mengajarkan. Rasulullah tidak mengajarkan. Tapi ketika itu Rasulullah tanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu kerjakan?" "Saya sholat sebelum wudu ya Rasulullah." Jadi setelah wudu, sahabat Bilal menjalankan sholat wudu. Walaupun Rasul tidak mengajarkan, tapi Rasulullah pantesan bilang kata Rasul, telapak sendal kamu telompah kamu udah kedengeran di surga. Berarti menunjukkan sholat ini sangat mulia. Rasul tidak melarang, bahkan menyebutkan bahwa telopak sendal ya, sahabat Bilal itu udah ada di surga. Ini ilmunya. Walaupun bukan dari Rasul langsung, sahabat Bilal yang ngerjain ya, tapi ini kan udah diridhoi oleh Rasulullah. Makanya nggak semuanya harus dikerjain Rasulullah. Jadi soal wudu, sedangkan ini udah mau budidaya ya Pak ya, bukan budaya lagi. Semua kalangan Muslim, di mana kalau yang tahu itu habis wudu menjalankan sholat syukur wudu, apalagi kalau mau Jumatan syukur wudu tahiyatul masjid. Ini ilmunya nih. Kalau udah tahu ilmunya kan tinggal menjalankan, berarti ada dasarnya. Kita menjalankan sholat sebelum wudu. Jadi tidak langsung dari Rasul, tapi dari sahabat Bilal. Ini pentingnya ilmu ini. Niatnya. Usul sunat sebelum wudu. Rakaatain lillahi ta'ala. Kalau paham ya? Usul sunat sebelum wudu, rakaatain lillahi ta'ala. Salatnya sama, rakaatnya sama. Bacanya sama, terserah mau pakai suratan apa. Ini Mbak biasanya sudah menjalankan Mbak. Jadi sholat ini dari sahabat Bilal. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, salat dari salat sebelum wudu. Terus wa khairu dinikum al-wara'. Lanjutan hadis tadi yaitu fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama itu wara'. Artinya wara' di sini Pak yaitu kita menghindar, menjauh dari sesuatu yang subhat. Itu namanya wara'. Suatu subhat apa subhat? Ini yang juga. Subhat itu sesuatu yang sama. Ini halal apa haram? Ini rokok punya siapa nih dimaksud melihat ini dibat enggak ya? Padahal kalau dibat pun yang punya ridho ya, tapi kita enggak tinggalkan. Kita rokok pun umpamanya gitu ya. Alangkah baiknya menanyakan dulu. Banyak sesuatu yang subhat itu. Contoh yang populer kita dikasih dari pemerintah banyak dan yang lainnya. Itu sesuatu yang subhat. Kenapa dikatakan subhat? Kita tidak tahu dasarnya dari mana, ya kan? Siapa tahu dari pajak, narkoba, maaf ya ini. Itu yang disebut namanya subhat. Tidak tahu halal, tidak tahu haram. Nah kalau kita bisa menghindar dari situ, itu namanya orang yang wara'. Jadi wa khairu dinikum wara', sebaik-baik agama kamu itu orang yang wara', menghindar dari sesuatu yang subhat. Apalagi yang haram, kadang-kadang kita yang harus membatai ya. Nah, gitu. Udah nggak warokisan ini. Warak ya, bukan warak. Kalau istilahnya warak. Ini namanya warak. Wan Ayu Mata Kola, dari Abu Umamah, dzukir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhiru 'alimun. Faqala alaihi salam, afdhalus salatu wassalam afdhalul ilmi 'ala al-'abidi kafadli 'ala adnahu. Kata Abu Umamah, Rasul kata, dzukira li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dzukira kalau ini dipersilakan kepada Rasulullah dua orang lelaki. Ya. Kepada Rasulullah diaturkan ya, kalau orang Jawa itu diaturkan kepada Rasulullah dua orang lelaki, dipersilakan kepada Rasulullah dua orang lelaki, abidun wal akharu alimun. Yang satu ahli ibadah, yang lainnya ahli ilmu. Jadi orang ahli ibadah itu enggak semuanya ahli ilmu. Jadi ada yang ibadah cuma punya ibadah nggak tahu dasar-dasarnya gitu. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam fadlul alimi ala abidi kafati ala adnakum, kata Rasul. Orang ini keutamaan orang yang ilmu tahu, orang yang alim yang tahu hukum fikih. Jelas saja ya umum ya. Itu ibarat keutamaan Rasulullah. Orang yang tahu ilmu hukum fikih itu keutamaannya dibanding orang yang ahli ibadah, betul ibadah tahajud. Tapi kata Rasul, kafat dia ala adnakum, sebagaimana keutamaanku kepada orang-orang biasa. Jadi makanya ibadahnya harus benar-benar ada ilmunya. Kalau nggak tahu tanya. Apa yang kita kerjakan? Sholat ini sholat sunat apa? Kita kerjakan. Hukumnya di mana? Ya kayak tadi itu sholat syukur wudu dasarnya. Contoh seperti itu aja. Ya. Puasa kayak kemarin. Apa yang kita kerjakan harus tahu. Oh ini wajibnya ini, sunahnya ini, harus tahu. Tanyakan. Nanyanya kepada ahlinya, jangan bukan udah ahlinya. Ntar kayak apa? Kita ngalungin emas kepada babi. Iya. Gimana kan sia-sia kan Pak? Gak ada cakepnya kalau ngalungin emas atau perhiasan kepada istri kita. Masa dikalungin sama babi apa mau kita punya babi? Sayang kan? Mana ada nilainya kalau kita ngalungin emas atau berlian kepada babi? Gitu juga. Kita bertanya ilmu kepada bukan ahlinya. Gitu. Nggak ada manfaatnya. Harus tanyakan kepada ahlinya. Harus jelas. Fadl alimi ala abidi kafadli ala adnakum. Jadi keutamaan ilmu dengan ahli ibadah itu sebagaimana keutamaanku, kata Rasul yang bicara ala adnakum, di atas orang biasa. Jauh banget ya kita sama Rasul kan bedanya jauh banget. Semoga Rasulullah SAW, Inna Allah malaikatahu wa ala sama'at wal ard hatta naml fi hujuriha wa takhud yusalluna ala mu'allimin nas al-khairat. Jadi kata Rasulullah SAW, itu malaikat dan ahli langit dan bumi, si ahli langit manusia semuanya, sehingga mungkin ikan laut yang ada di lautan atau hewan-hewan yang ada di daratan, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, la yusalluna 'alal mu'allimin nas, itu membacakan sholawat, mendoakan untuk orang yang mau mencari ilmu atau orang alim-alimnya manusia. Mendoakan apa? Al-khairat, kebaikan. Jadi orang yang cari ilmu, orang yang alim itu selalu didoakan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat. Apa? Lautan, ikan di lautan, binatang-binatang semuanya yang ada di muka bumi ini, bahkan sehingga semut pun yang di dalam kehidupan itu mendoakan orang yang mencari ilmu dan orang yang alim. Usaha lah, yang penting kita udah usaha belajar. Kalau udah belajar, masalah bisa main itu urusan Allah. Yang penting kita udah usaha belajar. Jadi rugi Pak kalau orang, istilahnya ada orang bisa disia-siakan, kita nggak mau bertanya, apalagi kalau belajar terus nggak bisa. Apa yang kita mau kerjakan, mau sholat fardu, mau puasa, mau haji, tanyakan. Jadi tanyakan kepada ahlinya. Dan kalau bisa juga jangan sok tahu. Semua malaikat, ahli bumi dan langit,
sehingga semut-semut di dalamnya dan ikan lautan yang ada di lautan semuanya mendoakan kebaikan. Kita coba Pak, kebanyakan malah puyeng. Ya, intinya hadirin dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih utamanya itu ilmu fikih. Afdalul ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Itu ilmu tata cara belajar sholat, tata cara berpuasa, tata cara haji, tata cara bayar zakat. Ini perlu kita pahami, kita tanyakan. Jadi apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Ini utamanya. Ini yang dimasukkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Tarudatul fikih, baru ilmu tauhid. Banyak ilmu itu, bukan hanya ilmu fikih aja, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini kita satu cabang dulu ya. Jadi ibadah itu selaras dengan ilmu. Apa yang kita kerjakan harus kita ketahui tata caranya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih baru membahas tentang ilmunya, cara mencari ilmu, tata cara orang yang belajar